Sabuk hitam yang tergantung di tas ransel Maya berayun di setiap langkahnya saat ia dan adik perempuannya, Citra, menyusuri gang sempit yang membelah kawasan padat penduduk di Tanah Abang, jantung kota Jakarta. Waktu menunjukkan hampir pukul 11:30 malam pada hari Selasa yang gerah di bulan Maret. Jenis panas yang lengket di kulit, bahkan ketika kegelapan telah menyelimuti jalanan. Mereka baru saja pulang dari sasana milik Pak Budi. Di bawah, di dekat kawasan pelabuhan, tempat mereka berlatih MMA 6 hari seminggu sejak Maya genap, berusia 18 tahun, dan memutuskan bahwa itulah jalan untuk membawa mereka berdua keluar dari sana. Bukan untuk selamanya, tetapi untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi Citra, yang baru berusia 15 tahun dan sudah menunjukkan bakat yang cukup untuk menarik perhatian para pencari bakat. Latihan malam itu sangat berat. Persiapan terakhir untuk kejuaraan provinsi yang akan berlangsung pada hari Sabtu, hanya 5 hari lagi, dan Maya merasakan setiap otot di tubuhnya mengeluh. Bahu kanannya berdenyut karena jatuh yang kurang sempurna. Tapi ia tidak menunjukkannya. Tidak pernah, terutama di depan Citra, yang memandangnya seolah-olah ia tak terkalahkan. Seolah-olah tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Dan Maya menanggung beban itu dengan kebanggaan dan ketakutan yang sama besarnya. Karena ia tahu ia tidak tak terkalahkan, tidak ada seorang pun yang begitu. Tetapi ia harus terlihat seperti itu. Setidaknya sampai Citra cukup kuat untuk membela dirinya sendiri. Keduanya berjalan menaiki gang dalam diam, hanya terdengar suara sandal jepit mereka yang beradu. Dengan aspal yang tidak rata, dan deru motor dari kejauhan yang menaiki jalan utama. Sebagian besar rumah petak sudah mematikan lampu. Hanya 1 atau 2 jendela yang masih bersinar dengan cahaya kebiruan dari televisi yang menyala. Ibu Connie, tetangga di lantai 2, selalu terjaga sampai larut malam menunggu suaminya pulang dari shift malam di rumah sakit. Maya melambai ke arah jendelanya, meskipun tidak tahu apakah wanita tua itu sedang melihat. Itu adalah gerakan otomatis, sebuah tanda hormat. Jenis yang diajarkan ibu mereka sebelum meninggal 3 tahun lalu, karena radang paru-paru yang tidak sempat ditangani. Sejak saat itu, Maya adalah ibu, kakak, pelindung, dan pelatih, semuanya sekaligus. Dan ia memikul semua itu di pundaknya seperti membawa ransel penuh batu. Tapi ia terus berjalan, selalu berjalan, karena berhenti bukanlah pilihan. Citra menarik ikat rambutnya dan melepaskan rambut gelapnya yang jatuh di atas bahunya yang berkeringat. Kak Maya, menurut kakak aku bisa menang di pertarungan pertama hari Sabtu nanti? Pertanyaan itu keluar dengan pelan, hampir berbisik. Syarat dengan ketidakamanan khas remaja, ketakutan untuk mengecewakan yang menekan dada dan membuat suara bergetar. Maya menatap adiknya dan tersenyum tipis. Kamu pasti akan menghabisi lawanmu, Citra. Aku tahu kekuatanmu, kamu sudah siap. Dan itu benar, Citra memiliki bakat alami yang harus dibangun Maya dengan darah dan keringat. Adiknya cepat, memiliki refleks yang tajam dan tekad yang menakutkan. Tapi kamu harus tetap tenang, ingat apa yang Pak Budi bilang. Teknik selalu mengalahkan kekuatan. Citra mengangguk dan senyum kecil menerangi wajahnya yang lelah. Mereka berbelok di tikungan terakhir sebelum jalan tempat rumah petak mereka berada. Sebuah bangunan 2 lantai dengan plester yang mengelupas dan pintu logam yang dicat biru pudar. Kecil tapi milik mereka, dibayar dengan keringat dari pekerjaan yang Maya lakukan di siang hari. Membersihkan rumah, mengantar barang, apapun yang menghasilkan uang untuk membiayai latihan dan makanan di meja. Jalanan itu lebih gelap dari biasanya. Tiang lampu tepat di depan rumah mereka sudah mati selama 2 minggu dan pihak kelurahan belum memberikan tanda-tanda akan memperbaikinya. Satu-satunya cahaya berasal dari jendela 3 rumah di depan, tempat Ibu Laras tinggal bersama cucunya yang masih kecil. Bagas, seorang anak laki-laki berusia 6 tahun, yang suka berdiri di pintu melihat kedua kakak beradik itu lewat. Dia selalu melambai dan berteriak, "Halo Kak Maya." "Halo Kak Citra." Dengan suara melengking dan ceria yang membuat hari siapapun terasa lebih baik. Tapi malam itu Bagas tidak ada di pintu. Tentu saja, dia pasti sudah tidur berjam-jam yang lalu. Dan saat itulah Maya merasakannya, firasat yang dimulai dari tengkuk leher dan menjalar ke tulang punggung seperti peringatan purba. Naluri murni dari seseorang yang belajar mempercayai tubuhnya sebelum pikirannya. Dia berhenti berjalan dan Citra, yang menyadari perubahan ritme langkah kakaknya juga berhenti. "Ada apa?" bisiknya.
Maya tidak langsung menjawab, hanya mengamati. Matanya menyapu setiap bayangan, setiap sudut gelap, setiap celah di antara rumah-rumah petak. Dan kemudian ia melihatnya, atau lebih tepatnya merasakan kehadiran mereka. Dua sosok berdiri di samping sebuah bangunan mangkrak yang berada tepat di jalan yang harus mereka lewati. Proyek itu dimulai lebih dari setahun yang lalu, dengan janji akan menjadi warung kelontong. Tetapi pemiliknya menghilang dan hanya menyisakan kerangka beton yang ditutupi terpal robek dan puing-puing. Siang hari itu hanyalah pemandangan buruk lainnya. Tetapi di malam hari, tempat itu berubah menjadi tempat persembunyian, tempat berbahaya, dan malam itu tempat itu tidak kosong. Kedua pria itu bersandar di dinding samping bangunan. Salah satunya sedang merokok, bara rokoknya berkelip merah dalam kegelapan. Yang lain melipat tangan di dada, dan bahkan dalam keremangan, terlihat jelas bahwa matanya tertuju pada kedua kakak beradik itu. Maya merasakan tangan Citra menyentuh lengannya. Sentuhan ringan tapi penuh makna. Kita balik lagi. Pertanyaan itu masuk akal, kembali berputar, mengambil jalan lain. Tapi Maya tahu tidak ada jalan lain. Jalan itu buntu di satu sisi dan berputar. Berarti menambah 20 menit berjalan kaki melalui ganggang yang lebih sepi. Dan yang lebih buruk, itu menunjukkan rasa takut, menunjukkan bahwa mereka melarikan diri. Dan itu Maya telah belajar sejak dini adalah undangan untuk dikejar. Kita lewat saja, kata Maya. Suaranya tegas tapi pelan. Tapi tetap waspada. Kalau ada apa-apa kamu lari. Jangan lihat ke belakang. Lari langsung ke rumah Ibu Laras dan teriak. Citra menelan ludah tapi mengangguk. Keduanya melanjutkan berjalan. Langkah mereka kini lebih lambat, lebih terukur. Setiap gerakan dipikirkan. Otot-otot yang tadinya lelah kini tegang siap siaga. Adrenalin mulai mengalir di pembuluh darah mereka, seperti sungai yang panas. Maya bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi napasnya tetap terkendali. Masuk melalui hidung, keluar melalui mulut. Seperti dalam pertarungan, seperti saat latihan. Selalu terkendali, selalu memegang komando. Mereka semakin dekat dan detailnya menjadi lebih jelas. Pria yang merokok itu kurus tinggi, memiliki bekas luka yang memotong alis kirinya dan turun ke pipi. Yang lain lebih pendek tapi lebih lebar. Bahu seseorang yang sering mengangkat beban atau bekerja keras. Mungkin keduanya. Dia mengenakan kaos tanpa lengan, yang memperlihatkan tato asal-asalan di lengannya. Tak satu pun dari mereka bergerak saat Maya dan Citra mendekat. Hanya terus menatap, tatapan yang tidak membutuhkan kata-kata, yang sudah mengatakan segalanya, yang sudah menginvasi, yang sudah melanggar. Maya mengencangkan tali ranselnya dan menjaga pandangannya lurus ke depan, melewati mereka. Tapi ketika mereka hanya beberapa meter jauhnya, pria kurus itu melempar rokoknya ke tanah dan menginjaknya perlahan, sangat perlahan, sebuah gestur teatrikal, dan berkata, "Mau kemana buru-buru cantik?" Suaranya serak, mungkin mabuk atau hanya berniat buruk. Maya tidak menjawab, terus berjalan. Tetapi pria yang lain yang berbadan lebar melangkah ke samping, sebagian menghalangi jalan. Tidak sepenuhnya tetapi cukup untuk memaksa sebuah pilihan, menghindar atau berhenti. "Teman saya lagi ngomong sama kamu," katanya, suaranya lebih berat, lebih mengancam. Maya berhenti. Citra berada tepat di belakangnya. Begitu dekat sehingga ia bisa merasakan napas adiknya yang terengah-engah. "Kami hanya mau lewat," kata Maya, suaranya masih terkendali, tetapi dengan ketegasan yang tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Pria kurus itu tertawa pendek, kering, tanpa humor. "Santai aja, Tuan Putri. Nggak ada yang ngelarang kok, cuma mau ngobrol bentar, tukar pikiran. Kalian berdua sendirian jam segini, bahaya loh. Kami bisa nemenin." Citra merasa perutnya mual, rasa jijik yang naik dari perut dan mencekik tenggorokan. Tapi sebelum ia bisa mengatakan apapun, Maya mengangkat tangannya, sebuah isyarat kecil tapi jelas. "Diam. Kami tidak butuh teman, terima kasih," katanya, dan mencoba lewat menghindari pria berbadan lebar itu. Tapi pria itu mengulurkan lengannya, tidak menyentuhnya, hanya menghalangi jalan dengan tubuhnya. "Loh kok gitu, Mbak? Kita kan cuma mau berbaik hati. Kalian nggak mau baik juga. Niatnya sekarang sudah jelas, sangat jelas beracun." Maya merasakan amarahnya naik. Kemarahan terkendali yang ia gunakan di dalam oktagon, yang ia salurkan dalam pukulan, bantingan, dan kuncian. Tapi ia menarik napas dalam-dalam. Masih mencoba menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. "Terakhir kali, minggir," katanya.
dan kali ini suaranya telah berubah, memiliki nada baja peringatan terakhir. Pria berbadan lebar itu menatap pria kurus, dan keduanya saling tersenyum. Senyum yang digunakan pria-pria seperti mereka. Ketika berpikir mereka memegang kendali, ketika berpikir mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Dan saat itulah pria kurus itu membuat kesalahan. Dia mengulurkan tangannya dan mencoba menyentuh bahu Maya. "Sini, jangan jual mahal." Tapi tangannya tidak pernah sampai, karena Maya lebih cepat, jauh lebih cepat. Dia memutar tubuhnya, menghindari sentuhan itu, dan dalam gerakan yang sama mendaratkan pukulan telak ke hidungnya. Langsung tepat dengan seluruh berat badannya di belakangnya. Terdengar suara tulang patah dan pria itu terhuyung ke belakang. Memegangi wajahnya, darah sudah mulai mengalir di antara jari-jarinya. Anak. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya karena Citra, bertindak karena naluri, karena latihan, karena rasa takut yang diubah menjadi tindakan, mendaratkan tendangan ke sisi lutut pria berbadan lebar itu, yang berteriak kesakitan dan jatuh ke samping. Keduanya tidak menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka berlari. Maya menarik tangan Citra, dan mereka melesat di jalanan. Sandal jepit mereka berdebam keras di tanah. Suaranya menggema di antara dinding-dinding. Dan di belakang mereka terdengar teriakan, "Dasar perempuan sialan, kalian akan bayar untuk ini. Kami tahu di mana kalian tinggal." Tapi mereka tidak berhenti, tidak menoleh ke belakang. Mereka berlari sampai ke rumah peta Ibu Laras dan menggedor pintu logamnya dengan keras. Bu Laras buka tolong. Lampu menyala dengan cepat dan pintu terbuka. Memperlihatkan wanita berusia 60-an dengan wajah khawatir. "Ya Tuhan, nak, ada apa?" Tapi sebelum mereka bisa menjelaskan, mereka mendengar langkah-langkah berat di jalan. Mereka datang. Maya menatap Citra dan melihat ketakutan di mata adiknya. Tetapi ia juga melihat sesuatu yang lain. Tekad, sama seperti yang ia miliki. "Kita tidak akan lari lagi," kata Maya. Dan pada saat itu, ia tahu bahwa pertarungan baru saja dimulai, dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengubah segalanya. Ibu Laras menutup pintu begitu kedua gadis itu masuk dan menguncinya dengan grendel tua yang selalu berderit. Bagas duduk di sofa dengan mata terbelalak, takut oleh teriakan di luar tetapi tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. "Kak Maya, kenapa om-om itu marah?" tanyanya dengan suara melengking. Masih memeluk boneka beruang usang yang selalu dibawanya kemana-mana. Maya berlutut di depannya dan meletakkan tangannya di bahu kecil anak itu. "Enggak apa-apa, Bagas sayang. Cuma om-om iseng, tapi sudah pergi kok. Kamu bisa tidur lagi ya?" bohongnya dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Ibu Laras menggandeng cucunya dan membawanya ke kamar belakang, membisikkan kata-kata yang menenangkan. Citra bersandar di dinding, tangannya masih gemetar, wajahnya pucat meskipun kulitnya sawo matang. "Kak, mereka bilang tahu di mana kita tinggal. Gimana kalau mereka kembali?" Maya tidak punya waktu untuk menjawab, karena saat itu mereka mendengar suara berat dari luar. "Kami akan kembali, dasar perempuan sialan." "Tunggu saja, ini belum selesai." Itu suara pria berbadan lebar, penuh dengan kemarahan dan rasa sakit. Ibu Laras kembali dari dapur dengan segelas air dan kain basah. "Minum ini, nak. Kamu pucat sekali," katanya kepada Citra, yang menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Maya pergi ke jendela dan mengintip melalui celah gorden. Di luar, kedua pria itu berdiri di tengah jalan. Yang kurus masih memegangi hidungnya, noda darah gelap di kausnya. Yang lain berjalan pincang. Mereka memandangi rumah-rumah peta di sekitar seolah mencari yang mana milik kedua kakak beradik itu, tapi kegelapan berpihak pada mereka. Setelah beberapa menit makian dan ancaman, keduanya akhirnya pergi, menuruni jalan dengan langkah berat yang bergema di keheningan malam. Maya menunggu sampai suara itu benar-benar hilang sebelum menjauh dari jendela. "Bu Laras, kami harus pergi. Kami tidak mau merepotkan ibu," katanya. Tetapi wanita tua itu menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Kalian tidak akan kemana-mana jam segini. Tidur di sini saja malam ini. Besok kita pikirkan lagi. Ibu punya selimut." Itu bukan permintaan, itu adalah perintah yang diberikan dengan otoritas keibuan yang tidak menerima bantahan. Kedua kakak beradik itu menghabiskan malam dengan terjaga di sofa Ibu Laras. Setiap suara dari jalanan membuat tubuh mereka tegang, siap bereaksi. Baru ketika langit mulai terang, mewarnai awan dengan semburat merah muda pucat, Citra akhirnya tertidur bersandar di bahu Maya, yang terus berjaga,
pikirannya berputar-putar. Haruskah mereka pergi ke polisi? Tapi polisi di kampung seperti ini rumit. Seringkali lebih banyak masalah daripada solusi. Haruskah mereka pindah? Tapi kemana? Dengan uang apa? Kejuaraan tinggal 4 hari lagi. Dan Citra akhirnya memiliki kesempatan untuk mengubah hidupnya, untuk mendapatkan sponsor, untuk keluar dari situasi ini. Maya tidak bisa membiarkan itu dihancurkan oleh 2 preman pengecut. Ketika hari sudah terang benderang, Ibu Laras menyiapkan kopi dengan roti tawar dan margarin. Bagas muncul dengan mengantuk dari dapur dan tersenyum melihat kedua kakaknya di sana. Seolah kehadiran mereka adalah hal yang paling wajar di dunia. "Kakak sarapan di sini?" Tanyanya dengan gembira. "Haya dong jagoan," jawab Maya sambil mengacak-acak rambut keritingnya. Setelah sarapan, keduanya kembali ke rumah petak mereka. Pintu biru itu utuh, tidak ada tanda-tanda pembobolan. Tapi Maya menguncinya 2 kali dan mendorong kulkas tua ke pintu sebagai penguat tambahan. "Citra, kamu tidak usah latihan hari ini. Di rumah saja," katanya. Tapi Citra berdiri terlalu cepat membuat kepalanya pusing. "Enggak, Kak. Kita nggak boleh berhenti latihan. Tinggal 4 hari lagi. Kalau aku nggak latihan, ritmeku bisa hilang." Ada keputusasaan dalam suaranya. Jenis keputusasaan seseorang yang melihat mimpinya terlepas dari genggaman. Maya tahu adiknya benar. Berhenti berlatih sekarang sama saja dengan membuang persiapan berbulan-bulan. "Baiklah. Tapi kita pergi bersama, selalu bersama. Tidak ada yang keluar sendirian. Bahkan untuk beli roti, mengerti?" Citra setuju dan keduanya bersiap-siap. Mereka berganti pakaian, mengambil tas ransel berisi peralatan, seragam latihan, sarung tangan, pelindung mulut, perban tangan, semuanya tertata seperti ritual suci. Pukul 3 sore, mereka menuruni jalan bersama, rute yang sama menuju Sasana Pak Budi di dekat Tanjung Priok. Sasana itu berada di sebuah gudang yang direnovasi di dekat pelabuhan dengan matras di lantai. Samsak tergantung di rantai tebal, cermin retak di dinding, dan bau khas keringat bercampur karet yang menempel di setiap tempat latihan. Pak Budi adalah seorang pria berusia 50-an. Tubuhnya masih tegap meskipun sudah berumur, rambut beruban dipotong sangat pendek. Bekas luka lama melintang di dahinya. Mantan petarung bebas gaya lama dari zaman ketika tidak ada aturan, ia telah melihat hal-hal yang membekas pada diri seorang pria. Tetapi ia juga memiliki hati yang besar bagi siapapun yang ia anggap keluarga. Dan kedua kakak beradik itu adalah keluarga baginya. Ketika Maya dan Citra masuk, ia sedang membantu seorang murid baru dengan kuda-kuda pukulan. Tetapi berhenti begitu melihat ekspresi mereka. "Kantor sekarang," katanya sambil menunjuk ke sebuah ruangan kecil di belakang yang berfungsi sebagai ruang ganti sekaligus gudang. Mereka bertiga duduk di bangku kayu darurat. Maya menceritakan semuanya, tidak ada yang disembunyikan. Serangan, ancaman, rasa takut. Pak Budi mendengarkan dalam diam, mata gelapnya terpaku padanya. Ketika selesai, ia melipat tangannya dan menghela napas panjang. "Kalian melakukan hal yang benar dengan membela diri. Tapi sekarang kita punya masalah. Orang-orang seperti itu akan menyimpan dendam. Mereka akan ingin balas dendam. Pria seperti itu tidak terima dipukuli oleh wanita. Otak mereka tidak berfungsi dengan benar." Ia berdiri dan berjalan di ruangan kecil itu, berpikir. "Kita tidak bisa lapor polisi?" tanya Citra dengan nada berharap. "Bisa, tapi hasilnya apa? Prosesnya berbulan-bulan. Mereka akan tahu siapa yang melapor dan akan datang dengan lebih marah lagi. Lagi pula, menurut kalian kata-kata siapa yang lebih berharga di mata sistem? 2 gadis dari kampung atau 2 pria yang akan mengarang cerita apapun? Kebenaran itu pahit, tapi itu adalah kebenaran." Pak Budi benar. Dari kanan itu sistemnya, itu cara kerjanya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tanya Maya. Suaranya lebih pelan sekarang, lelah. Pak Budi berhenti berjalan dan menatap keduanya. "Kalian harus tetap bersama selalu. Jangan berjalan sendirian. Aku akan bicara dengan beberapa orang. Aku punya beberapa koneksi di daerah sini. Orang-orang yang bisa membantu menyebarkan kabar bahwa kalian berada di bawah perlindunganku. Terkadang hanya itu saja sudah cukup untuk membuat tikus-tikus itu mundur." Ia meletakkan tangannya di bahu Maya. "Dan kalian terus berlatih. Karena kejuaraan ini terlalu penting untuk dilewatkan. Citra punya bakat untuk melangkah jauh. Kamu tahu itu. Dan kamu juga, Maya. Kamu masih bisa bertanding 2 tahun lagi di kategorimu.
Kalian tidak bisa membiarkan bajingan seperti itu menghancurkan apa yang telah kalian bangun. Ada ketegasan dalam suaranya yang menenangkan sesuatu di dalam diri Maya. Pak Budi adalah jembatan, pria yang menghubungkan dunia keras kampung itu dengan dunia kesempatan. Dia adalah orang yang percaya ketika tidak ada orang lain yang percaya. Terima kasih, Pak, kata Maya. Dan untuk pertama kalinya sejak malam sebelumnya ia merasa mungkin ada jalan keluar. 3 hari berikutnya berlalu dalam rutinitas yang tegang. Berlatih, makan, sedikit tidur, selalu waspada, selalu bersama. Pak Budi menepati janjinya, menyebarkan kabar di antara kenalannya bahwa kedua gadis itu berada di bawah perlindungannya. Dan di kampung itu, nama Pak Budi memiliki bobot. Rasa hormat yang diperoleh dari kerja keras bertahun-tahun dan membantu siapapun yang membutuhkan. Tidak ada tanda-tanda dari kedua pria itu, tidak ada ancaman baru. Hanya keheningan, yang entah kenapa terasa lebih buruk karena ketidaktahuan hampir lebih buruk daripada kepastian. Pada Kamis malam, malam sebelum kejuaraan, Maya dan Citra kembali dari latihan ringan terakhir, hanya teknik dan peregangan persiapan mental. Saat itulah mereka melihat pergerakan aneh di jalan. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah Ibu Laras, mesin menyala, kaca gelap. Perut Maya terasa melilit. Citra, tetap di belakangku, bisiknya. Tapi ketika mereka mendekat, pintu pengemudi terbuka dan yang keluar adalah Romo Bima, pastor dari gereja yang terletak di pintu masuk kampung. Dia masih muda untuk seorang pastor, sekitar 40 tahun, tinggi, berkacamata berbingkai tipis, selalu tersenyum bahkan ketika situasinya gawat. "Selamat malam anak-anak, bisa saya bicara sebentar?" Tanyanya dengan suara tenang khas para pemuka agama. Maya dan Citra saling berpandangan bingung, tetapi mendekat. "Ada apa, Romo?" tanya Maya. Dia menunjuk ke kursi belakang mobil di mana Ibu Laras duduk dengan Bagas di pangkuannya. Anak itu tertidur lelap. "Ibu Laras mencari saya hari ini, menceritakan apa yang terjadi. Saya di sini untuk membantu." Dia memberi isyarat agar mereka masuk ke dalam mobil. "Kita bicara di tempat yang lebih tenang." Mereka pergi ke gereja, yang pada jam itu kosong dan sunyi. Hanya lilin-lilin nazar yang menyala di depan patung Bunda Maria, menerangi ruangan dengan cahaya keemasan yang berkedip-kedip. Mereka duduk di bangku depan, Bagas masih tertidur di pelukan neneknya. Romo Bima duduk menghadap mereka. "Saya sudah berbicara dengan beberapa kontak saya di aparat keamanan. Saya punya teman di sana dari masa kerja sukarela di penjara dulu. Saya berhasil mendapatkan beberapa informasi tentang pria-pria yang menyerang kalian." Dia mengeluarkan secari kertas dari sakunya. Salah satunya punya catatan kriminal, perampokan, penganiayaan. Sudah pernah masuk 2 kali. Yang satunya bersih tapi dikenal sebagai pembuat onar di daerah itu. Maya merasakan hawa dingin di perutnya. "Lalu kenapa Romo memberitahu kami ini?" Romo Bima menghela napas. "Karena besok adalah hari kejuaraan kalian. Saya tahu betapa pentingnya itu." Ibu Laras menceritakan semuanya. "Dan saya juga tahu kalian tidak akan bisa bertarung dengan baik jika kalian merasa takut. Jadi saya di sini untuk menawarkan sesuatu." Dia mencondongkan tubuh ke depan. "Saya akan menampung Ibu Laras dan Bagas di pastoran selama beberapa hari. Semuanya sudah diatur. Dan saya akan meminta 2 teman saya, mantan polisi yang sekarang bekerja di keamanan swasta, untuk mengawasi kalian dan rumah kalian. Mereka tidak akan mengenakan biaya. Mereka melakukannya sebagai bantuan pribadi." Citra tidak bisa menahan air matanya. "Romo, kenapa? Kenapa Romo melakukan ini untuk kami?" Dia tersenyum, senyum tulus yang menerangi seluruh wajahnya. "Karena kalian pantas mendapatkan kesempatan untuk bertarung tanpa rasa takut. Karena saya melihat kalian tumbuh di sini, saya tahu betapa kerasnya kalian berusaha. Dan karena saya percaya Tuhan menempatkan orang-orang di jalan kita untuk membantu di saat yang tepat. Dan inilah saat yang tepat." Maya tidak terlalu religius, jarang pergi ke gereja, tetapi pada saat itu ia merasakan rasa terima kasih yang begitu dalam hingga terasa sakit di dada. "Terima kasih, Romo. Kami tidak tahu bagaimana harus berterima kasih." Dia menggelengkan kepalanya. "Kalian berterima kasih dengan naik ke oktagon itu besok dan menunjukkan kemampuan kalian. Tunjukkan pada semua orang bahwa gadis-gadis dari kampung tidak menyerah, tidak peduli apa yang coba mereka lakukan pada kita.
Dan itulah yang berjanji akan dilakukan Maya. Ketika mereka kembali ke rumah malam itu, benar-benar ada dua pria yang berjaga secara diam-diam di jalan, satu di setiap ujung. Romo Bima telah menepati janjinya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, kedua kakak beradik itu tidur nyenyak, tidur yang lelap dan sangat dibutuhkan. Dan ketika mereka bangun pada hari Jumat pagi, hari kejuaraan, rasa takut telah digantikan oleh sesuatu yang lebih kuat, tekad baja dan api di dalam darah. Gelanggang olahraga remaja penuh sesak ketika Maya dan Citra tiba pukul 2 siang pada hari Sabtu. Udara terasa berat dengan bau keringat dan antisipasi. Tribun dipenuhi oleh keluarga, pelatih, petarung, dan penonton. Energi bergetar di dinding seperti listrik statis. Pak Budi sudah ada di sana, mengatur detail terakhir pendaftaran, memeriksa berat badan kedua gadis itu. Dokumen-dokumen semuanya harus sempurna. Citra akan menjadi pertarungan ketiga hari itu di kategori junior putri hingga 52 kg. Maya akan bertarung lebih malam di kategori dewasa hingga 61 kg. Keduanya memiliki lawan yang kuat, gadis-gadis yang berlatih di sasana besar dengan fasilitas dan sponsor. Tapi Pak Budi selalu berkata bahwa hati lebih berharga daripada peralatan mahal, dan keduanya memiliki hati yang berlimpah. Di ruang ganti, sementara Citra melakukan pemanasan, melakukan jumping jack dan shadow boxing di depan cermin bernoda, Maya membalut tangannya sendiri dengan presisi bedah. Setiap lilitan kain harus pas tetapi tidak terlalu kencang. Harus melindungi tulang tanpa memotong sirkulasi. Itu adalah ritual meditatif, momen untuk terhubung dengan dirinya sendiri sebelum perang. Kak, menurut kakak mereka akan datang ke sini? Tanya Citra tiba-tiba berhenti di tengah pukulan imajiner. Maya tidak perlu bertanya siapa mereka. Aku tidak tahu, Citra, tapi kalaupun mereka datang, ada keamanan di sini, ada orang-orang di pihak kita. Kita hanya perlu fokus pada pertarungan, pada apa yang kita datangi ke sini. Biarkan sisanya untuk nanti. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, Maya tahu. Tapi hanya itu yang mereka miliki. Fokus atau takut. Dan rasa takut tidak memenangkan pertarungan. Pukul 3, pertarungan pertama dimulai. Suara sarung tangan yang menghantam daging menggema di seluruh gelanggang, bercampur dengan teriakan dukungan dan arahan dari para pelatih. Maya menyaksikan semuanya dari sisi oktagon, menganalisis gaya, melihat pola. Ketika tiba giliran Citra pukul 4.15, gadis itu begitu tegang hingga bahunya terasa seperti batu. Pak Budi menangkup wajahnya, memaksanya untuk menatap matanya. Bernapas, juara. Kamu sudah berlatih untuk ini. Tubuhmu tahu apa yang harus dilakukan, biarkan pikiranmu tenang dan bertarunglah. Citra mengangguk, memasang pelindung mulutnya, dan naik ke oktagon. Lawannya adalah seorang gadis pirang dari Sasana di Jakarta Selatan. Lengannya berotot, tatapannya percaya diri. Ada perbedaan yang jelas dalam struktur fisik. Gadis itu lebih bergizi, lebih kuat. Tapi Citra memiliki kecepatan. Ketika pertarungan dimulai, itu adalah bentrokan gaya. Si pirang maju dengan kekuatan, mencoba mendominasi dengan tekanan. Citra mundur, menghindar, melakukan serangan balik dengan presisi. 1, 2, 3 menit ronde pertama berlalu dengan cepat. Citra kembali ke sudutnya dengan berkeringat, napasnya terengah-engah. Pak Budi memberinya air, membersihkan wajahnya dengan handuk dingin. Kamu unggul dalam poin, tapi kamu harus menyelesaikannya. Di ronde berikutnya, cari kesempatan untuk menjatuhkannya, bawa ke bawah dan selesaikan. Lututmu lebih baik darinya, percayalah. Citra mengangguk, kembali ke tengah. Ronde kedua berbeda. Dia mengubah strategi. Dia memalsukan pukulan tinggi, si pirang mengangkat pertahanannya, dan Citra masuk dari bawah menyambar kakinya, menjatuhkannya. Bantingan itu sempurna, teknik buku teks. Dan di bawah, Citra bahkan lebih baik. Dia beralih ke punggung lawannya dalam 3 gerakan, menerapkan kuncian rear naked choke yang mencekik perlahan tapi pasti. Si pirang mencoba melawan, mencoba bernapas, tapi lengan Citra berada di posisi yang sempurna. Memotong aliran darah ke otak, bukan udara. Itu adalah penyelesaian yang teknis bersih. 10 detik kemudian si pirang menepuk matras 3 kali. Tanda menyerah. Pertarungan selesai.
Citra menang melalui kuncian di ronde kedua. Gelanggang meledak dalam teriakan. Pak Budi melompat ke dalam oktagon dan memeluk gadis itu yang menangis karena emosi dan kelegaan. Maya berteriak begitu keras dari tribun hingga tenggorokannya sakit, tapi itu tidak masalah. Citra berhasil. Dia telah menunjukkan bahwa dia pantas berada di sana. Ketika mereka turun dari oktagon, seorang wanita berjas mendekat, memegang papan, klip dan kartu identitas yang tergantung di lehernya, yang mengidentifikasikannya sebagai pencari bakat dari Federasi MMA Provinsi. Halo, Anda Citra Larasati, kan? Pertarungan yang hebat, sangat mengesankan. Saya ingin berbicara dengan Anda dan pelatih Anda tentang beberapa peluang. Pak Budi hampir tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Peluang berarti sponsor, berarti peralatan, berarti masa depan. Mereka menjadwalkan pertemuan untuk minggu berikutnya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk merayakannya. Pertarungan Maya masih menanti. Pukul 7 malam, 3 pertarungan kemudian, tiba gilirannya. Lawannya sudah dikenal, Kartika si penghancur. Mahendra, 23 tahun, 8 kemenangan dan 2 kekalahan. Spesialis pertarungan berdiri. Seorang knockout artist. Dia memiliki tangan yang berat dan rekor penyelesaian brutal di ronde pertama. Tapi Maya tidak takut, dia hormat. Itu berbeda. Ketika mereka naik ke oktagon, Kartika menatapnya dengan senyum miring, mencoba mengintimidasi. Tapi Maya membalas tatapan itu tanpa berkedip, tanpa mundur. Wasit menjelaskan aturan menyuruh mereka bersalaman. Keduanya saling menepukkan sarung tangan dan kembali ke sudut masing-masing. Bel berbunyi. Pertarungan dimulai. Kartika maju seperti traktor, melancarkan kombinasi berat. Jab straight, hook straight lagi. Maya memblokir, menghindar, menari ke samping. Dia tidak mencoba adu pukulan karena tahu dia akan kalah dalam hal kekuatan. Strateginya berbeda. Membuat lawan lelah, membuatnya frustrasi, melakukan serangan balik pada saat yang tepat. 1 menit pertarungan, 2 menit. Kartika mulai bernapas lebih berat, terlalu memaksakan pukulannya. Maya melihat celah. Ketika Kartika melancarkan pukulan straight yang terlalu terbuka, dia menghindar ke dalam dan mendaratkan serangkaian pukulan cepat ke ulu hatinya. 3 pukulan pendek yang membuat lawannya kehabisan napas. Kartika mundur mencoba pulih, tapi Maya tidak memberinya ruang. Dia menekan menendang kaki tumpuannya, membuatnya tidak seimbang, mencoba menjatuhkannya. Tapi Kartika kuat, dia bertahan. Kedua tubuh berjuang. Untuk posisi, keringat bercampur, otot bergetar karena usaha. Wasit memisahkan mereka ketika mereka terpojok di tali. Bertarung, teriaknya. Mereka kembali ke tengah. Tersisa 30 detik di ronde pertama. Kartika mencoba serangan putus asa terakhir. Sebuah overhand dengan sekuat tenaga, tapi Maya membaca gerakan itu. Merunduk pukulan itu hanya menyerempet rambutnya. Dan dalam serangan balik, dia mendaratkan uppercut yang mengenai dagu Kartika dengan telak. Kepala lawannya terlempar ke belakang. Matanya kehilangan fokus sepersekian detik, tapi itu sudah cukup. Maya memanfaatkan kesempatan itu. Maju dengan kombinasi 1-2-3, straight, hook straight lagi. Kartika jatuh. Wasit masuk, menghentikan pertarungan. Technical knockout. 1 menit 47 detik ronde pertama. Gelanggang bergemuruh. Pak Budi meneriakkan sesuatu yang tidak bisa didengar Maya karena darah yang memompa di telinganya. Citra melompat-lompat di tribun, memeluk Ibu Laras yang datang menonton, meninggalkan Bagas dengan tetangga yang dipercaya. Maya telah menang. Keduanya telah menang. Itu adalah keajaiban. Itu adalah keadilan. Itu adalah segalanya yang telah mereka perjuangkan. Ketika Maya turun dari oktagon, kakinya masih gemetar karena adrenalin. Wajahnya berkeringat dan lecet karena beberapa pukulan yang diterimanya. Ia melihat sesuatu yang membuat perutnya membeku. Di pintu keluar gelanggang bersandar di dinding, ada mereka, pria kurus dengan hidung yang jelas-jelas patah dan bengkok, diperban dengan plester. Pria berbadan lebar dengan penyangga di lututnya. Dan mereka tidak sendirian. Ada 3 pria lagi bersama mereka, semuanya menatap tajam ke arahnya. Salah satu dari mereka, yang lebih tua, berambut putih tapi bertubuh tegap, membuat gerakan dengan tangannya, isyarat universal, kena kau, kamu milikku. Maya merasakan jantungnya berdebar kencang lagi. Tapi sekarang bukan adrenalin pertarungan,
itu adalah ketakutan murni. Mereka telah datang, dan bukan untuk menonton. Mereka datang untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Pak Budi menyadari perubahan di wajah Maya, mengikuti pandangannya, dan melihat orang-orang itu. Tetap tenang, ada keamanan di sini. Mereka tidak akan melakukan apa-apa dengan begitu banyak orang. Kita tunggu semua orang pergi, baru kita keluar bersama dalam kelompok. Tapi Maya tahu itu tidak akan berhasil. Dia tahu jika mereka tidak menyelesaikan masalah itu di sana, hari itu juga, itu akan terus berlanjut, akan memburuk, akan menghantui tidak hanya dia, tapi juga Citra, Pak Budi, Ibu Laras. Bagas, semua orang yang ia cintai akan menjadi target. Pak, saya harus menyelesaikan ini, katanya, suaranya tegas tapi pelan. Sekarang, hari ini atau ini tidak akan pernah berakhir. Pak Budi hendak memprotes, tetapi melihat sesuatu di mata Maya yang membuatnya berhenti. Tekad mutlak. Kalau begitu kita selesaikan bersama, katanya. Dan memanggil 3 murid lain dari sasana yang ada di sana, pria-pria besar, terlatih, dan setia. Mereka membentuk kelompok 7 orang. Maya, Citra, Pak Budi, dan 4 muridnya. Ketika mereka keluar dari gelanggang, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 9 malam. Jalanan gelap, hanya diterangi oleh tiang-tiang lampu yang redup di jalan raya. Kelima pria itu ada di sana, menunggu. Yang tertua melangkah maju. Kau mematahkan hidungku, sialan, dan kau juga membuat keponakanku pincang. Kau pikir ini bisa selesai begitu saja? Dia meludah ke tanah. Hari ini kalian akan belajar sopan santun. Pak Budi melangkah maju, menempatkan dirinya di antara para pria itu dan kedua gadis. Masalahnya sekarang denganku. Mau memukul seseorang, pukul aku. Tapi jangan ganggu gadis-gadis ini. Pria itu tertawa, tawa yang kering dan kejam. Orang tua, kau tidak punya kuasa lagi di sini. Waktumu sudah habis. Sekarang generasi lain, dan generasi ini tidak punya rasa hormat pada apapun. Dia memberi isyarat dan 4 lainnya maju. Perkelahian itu tak terhindarkan. Cepat, brutal. Murid-murid Pak Budi menahan 3 dari mereka. Tetapi si kurus dan si lebar langsung menuju kedua kakak beradik itu. Maya masih lelah setelah pertarungan, tetapi tubuhnya bereaksi secara naluriah. Dia memblokir 1 pukulan, membalas dengan yang lain. Citra menangkis tendangan dan menyerang balik dengan lutut. Semuanya berjalan lancar sampai yang tertua ikut campur, dan dia tidak bertarung secara bersih. Dia mengeluarkan pisau lipat kecil dari sakunya, bilahnya berkilau di bawah cahaya lampu jalan. Orang-orang di sekitar berteriak. Seseorang pasti telah memanggil polisi karena sirene mulai terdengar di kejauhan, tapi pria itu tidak peduli. Dia maju ke arah Maya dengan pisau teracung. Dia mundur tetapi tidak ada jalan keluar, terpojok di antara sebuah mobil yang diparkir. Bilah pisau itu turun ke arah wajahnya, dan pada saat itu, dalam sepersekian detik yang terasa seperti selamanya, sebuah tangan kecil muncul menahan lengan pria itu. Itu adalah Citra, yang telah meninggalkan lawannya dan melompat untuk melindungi kakaknya. Pria itu mencoba melepaskan diri, tetapi Citra memegangnya dengan erat, menggunakan teknik memutar pergelangan tangannya sampai pisau itu jatuh. Dan kemudian Maya, bebas dari ancaman langsung, mendaratkan tendangan berputar yang mengenai sisi kepala pria itu. Dia jatuh pingsan. Polisi tiba beberapa detik kemudian, sirene meraung, lampu berputar. Mereka memisahkan semua orang. Borgol dipasang, kesaksian diambil. Saksi mata mengkonfirmasi bahwa serangan itu berasal dari kelima pria itu. Pisau lipat diamankan sebagai barang bukti. Ketika kedua kakak beradik itu akhirnya dibebaskan, waktu sudah lewat tengah malam. Pak Budi mengantar mereka pulang dengan mobilnya. Tidak banyak yang berbicara selama perjalanan. Apa yang bisa dibicarakan? Mereka telah memenangkan pertarungan di oktagon. Mereka telah memenangkan pertarungan di jalanan, tapi biayanya tinggi. Ketika mereka tiba di kampung dan berpamitan dengan pelatih mereka, Maya dan Citra berjalan perlahan ke rumah petak mereka. Tubuh mereka sakit, jiwa mereka lebih sakit lagi. Tapi ketika mereka membuka pintu, mereka menemukan Ibu Laras dan Bagas menunggu. Wanita tua itu telah membuat kue bolu sederhana dan menancapkan 2 lilin di atasnya. Kita harus merayakan para juara, katanya sambil tersenyum, matanya berkaca-kaca. Bagas bertepuk tangan dengan gembira dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun dengan nada sumbang dan keras. Dan di sana, pada saat kecil dan sempurna itu, dikelilingi oleh satu-satunya orang yang berarti, Maya akhirnya membiarkan air matanya jatuh.
Itu bukan air mata kesakitan atau ketakutan. Itu adalah air mata rasa syukur, cinta, dan keluarga. 3 bulan telah berlalu sejak malam kejuaraan itu dan banyak hal telah berubah di kampung mereka. Bangunan mangkrak tempat semuanya dimulai telah dirobohkan oleh pemerintah kota setelah Romo Bima menekan bersama dengan pengurus RW. Di tempatnya muncul sebuah taman kecil dengan bangku-bangku beton dan 3 pohon muda yang ditanam oleh sukarelawan. Mereka masih bibit yang rapuh, tetapi sudah memberikan cukup keteduhan bagi anak-anak untuk bermain di bawahnya. Dan yang paling sering bermain di sana adalah Bagas, yang kini berusia 6,5 tahun dan telah menjadi maskot tidak resmi Sasana Pak Budi. Anak itu datang setiap Sabtu pagi untuk menonton latihan. Duduk di sudut matras dengan mata terbelalak, melihat para petarung meniru gerakan dengan lengan kurusnya. Pak Budi bahkan memberinya seragam latihan kecil, putih dan kaku. Bagas memakainya dengan bangga meskipun terlalu besar, dan lengan bajunya menutupi tangannya. Maya tersenyum setiap kali melihat anak itu mencoba melakukan sapuan imajiner pada lawan yang tak terlihat. Citra telah menandatangani kontrak dengan Federasi Provinsi. Sponsor kecil tapi cukup untuk menutupi biaya peralatan, perjalanan untuk kejuaraan, dan bantuan biaya bulanan. Dia telah memenangkan 2 pertarungan lagi sejak kejuaraan, keduanya melalui kuncian. Namanya mulai beredar di kalangan MMA sebagai seorang prospek, gadis kampung yang mengunci semua lawannya, kata mereka. Dan itu benar. Tapi yang lebih penting dari kemenangan adalah menjadi apa Citra sekarang. Dia bukan lagi remaja tidak aman, yang membutuhkan konfirmasi terus-menerus. Sekarang dia berjalan dengan kepala tegak, bahu tegap, tatapan mantap. Dia tidak hanya menemukan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan batin, keyakinan bahwa dia bisa menghadapi apapun dan keluar sebagai pemenang. Maya memutuskan untuk berhenti bertanding setelah pertarungan terakhir itu. Bukan karena takut atau menyerah, tetapi karena ia menyadari bahwa perannya berbeda. Dia mulai mengajar di Sasana 3 kali seminggu, kelas khusus untuk wanita dari kampung. Banyak dari mereka adalah ibu pekerja, wanita yang belum pernah menginjak matras tetapi ingin belajar membela diri. Ingin merasa bahwa mereka memiliki kendali atas tubuh mereka sendiri, atas keselamatan mereka sendiri. Kelas itu dimulai dengan 5 murid, sekarang ada 23, dari usia 15 hingga 60 tahun. Ibu Connie, tetangga di lantai 2, adalah salah satunya. Pada usia 62 tahun, dia mulai berlatih dan mengatakan bahwa dia belum pernah merasa sekuat ini. Saya membesarkan 3 anak sendirian, bekerja 30 tahun sebagai petugas kebersihan, tapi baru sekarang saya tahu bahwa saya benar-benar kuat, katanya suatu hari setelah latihan, berkeringat, tersenyum. Dan Maya merasakan dadanya membuncah karena bangga. Itulah warisan, itulah transformasi yang sesungguhnya. Kelima pria yang menyerang mereka telah diproses secara hukum. 3 dari mereka dihukum karena membawa senjata tajam ilegal dan penganiayaan. 2 berhasil mendapatkan kesepakatan dan harus melakukan pelayanan masyarakat. Yang tertua, yang berambut putih, telah mencoba mengintimidasi saksi, tetapi Romo Bima dan Pak Budi telah membuat cukup banyak keributan sehingga keadilan akhirnya berjalan. Itu tidak sempurna, tidak pernah sempurna, tapi itu adalah sesuatu. Itu lebih dari yang biasanya terjadi dalam kasus seperti itu. Dan yang terpenting, mereka tidak kembali. Mereka menghilang dari kampung. Beberapa orang mengatakan mereka pindah ke daerah lain. Yang lain mengatakan mereka takut akan pembalasan karena sekarang kedua kakak beradik itu memiliki perlindungan tidak hanya dari orang-orang, tetapi juga dari reputasi. Mengganggu mereka berarti mengganggu seluruh komunitas. Dan komunitas yang bersatu adalah kekuatan yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Pada suatu Rabu di bulan Juni, 3 bulan dan 2 minggu setelah malam yang menentukan itu, Sasana Pak Budi mengadakan acara khusus. Bukan kejuaraan, melainkan demonstrasi dan kelas terbuka untuk masyarakat. Mereka mengundang sekolah, keluarga, siapa saja yang ingin mengenal olahraga ini, untuk memahami bahwa pertarungan bukanlah kekerasan, melainkan disiplin, rasa hormat, dan perjuangan melampaui batas diri. Gudang itu dihiasi dengan bendera merah putih dan spanduk buatan tangan oleh anak-anak sekolah dasar negeri. Kejarlah mimpimu, tulis salah satunya. Wanita kuat, komunitas kuat, tulis yang lain. Ada musik,
Ada makanan, ada orang-orang dari seluruh kampung dan bahkan dari luar. Sebuah surat kabar lokal mengirim seorang fotografer dan seorang reporter yang mewawancarai Maya dan Citra. Mereka bertanya tentang kisah keduanya, tentang tantangan, tentang mimpi. Citra berbicara tentang ingin menjadi juara nasional suatu hari nanti. Mungkin bahkan bertanding secara internasional. Maya berbicara tentang ingin membuka sasananya sendiri di masa depan, tempat di mana gadis-gadis seperti mereka bisa berlatih secara gratis, di mana mereka bisa belajar bahwa kekuatan bukan hanya fisik, tetapi juga mental, emosional, dan percaya bahwa kau pantas mendapatkan tempat di dunia ini. Ketika laporan itu diterbitkan pada hari Minggu berikutnya, laporan itu memenuhi satu halaman penuh dengan foto besar keduanya di atas matras, saling merangkul, tersenyum. Judulnya adalah Kakak Beradik dari Kampung, dari bertahan hidup hingga ke oktagon. Teksnya menceritakan kisah mereka tanpa sensasionalisme. Dengan rasa hormat, itu menunjukkan realitas yang keras tetapi juga harapan, transformasi. Romo Bima membeli 10 eksemplar koran dan membagikannya di gereja. Ibu Laras membingkai satu dan menggantungnya di ruang tamunya, di samping foto kelulusan putranya, yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu dalam sebuah kecelakaan kerja. Bagas menggunting foto kedua kakaknya dan membawanya untuk ditunjukkan di sekolah, memberitahu semua orang bahwa ketika dia besar nanti, dia akan menjadi petarung seperti mereka. Tetapi momen terpenting dari 3 bulan itu bukanlah kemenangan, laporan berita, atau kontrak. Itu terjadi pada suatu Kamis sore, hari biasa tanpa ada jadwal khusus. Maya sedang mengajar kelas wanita, ketika seorang gadis baru muncul di pintu. Usianya sekitar 17 tahun, terlalu kurus, matanya cekung, ada memar kekuningan di lengannya, jenis bekas luka yang mudah dikenali. Dia berdiri di pintu masuk, ragu-ragu antara masuk atau tidak. Maya menghentikan latihan dan menghampirinya. "Halo, kamu mau ikut latihan?" tanyanya dengan suara lembut. Gadis itu menunduk. "Aku tidak tahu. Aku dengar di sini mengajari para gadis cara membela diri. Apa itu benar?" Suaranya pelan, malu. Maya merasakan tusukan di hatinya. Ia mengenali sesuatu pada gadis itu yang pernah ia lihat di cermin. Benar sekali. Kami mengajar bela diri, mengajar untuk menjadi kuat, mengajar bahwa tidak ada yang berhak menyentuhmu jika kamu tidak mau. Gadis itu mengangkat matanya yang berkaca-kaca. "Pacarku dia." Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi tidak perlu. Maya mengerti sepenuhnya. Dia meletakkan tangannya di bahu gadis itu dengan lembut. "Kamu tidak perlu bercerita sekarang jika tidak mau. Tapi jika kamu mau berlatih, kamu sangat diterima. Minggu pertama gratis. Setelah itu kita lihat berapa yang bisa kamu bayar. Kalau tidak bisa bayar sama sekali, tidak masalah, kamu tetap bisa berlatih." Gadis itu mulai menangis, air mata diam yang mengalir di wajah kurusnya. "Terima kasih," hanya itu yang bisa ia katakan. Maya memeluknya. Dan di sana, di gudang yang berbau keringat dan karet itu, pada saat yang sederhana dan mendalam itu, Maya mengerti bahwa ia telah menemukan tujuannya. Bukan untuk memenangkan sabuk juara, bukan ketenaran, melainkan ini, menjadi jembatan bagi wanita lain untuk menyeberang dari ketakutan menuju kekuatan, dari kerentanan menuju perlindungan, dari korban menjadi pejuang. Gadis itu bernama Bunga. Dia mulai berlatih sore itu juga. Dalam minggu-minggu berikutnya, dia tidak pernah absen. Berat badannya bertambah, ototnya terbentuk, kepercayaan dirinya tumbuh. 2 bulan kemudian, dia mengakhiri hubungan yang kasar itu, pindah ke rumah bibinya, memulai kursus keperawatan, dan menjadi salah satu murid terbaik di kelasnya. Dan setiap kali ada yang bertanya apa yang telah mengubahnya, dia menjawab, "Aku belajar bahwa aku kuat. Aku belajar bahwa aku pantas dihormati. Aku belajar dari kakak beradik dari kampung." Dan begitulah warisan itu menyebar. Bukan seperti api yang menghancurkan, tetapi seperti benih yang berkecambah. Setiap wanita yang melewati sasana itu membawa sesuatu bersamanya, kepercayaan diri, teknik keberanian, dan menanamnya di tempat lain pada putrinya, temannya, tetangganya, menciptakan jaringan perlindungan bersama yang tak terlihat, namun nyata, kekuatan kolektif. Pada suatu Sabtu di bulan Agustus, 7 bulan setelah malam yang mengubah segalanya, Sasana Pak Budi menjadi tuan rumah kejuaraan internal wanita pertama. 24 petarung, semuanya dari kampung itu.
atau komunitas tetangga dibagi berdasarkan kategori berat dan usia. Tidak ada hadiah uang, hanya medali sederhana yang dibeli di toko olahraga dan sertifikat yang dicetak di rumah. Tetapi bagi para wanita itu, nilainya lebih dari emas. Itu adalah pengakuan, rasa memiliki bukti bahwa mereka bisa. Citra ada di sana sebagai asisten wasit, Maya sebagai penyelenggara dan pelatih, Pak Budi sebagai wasit utama. Romo Bima membuka acara dengan doa singkat namun penuh emosi. Semoga olahraga ini mengajarkan rasa hormat, disiplin dan cinta diri. Semoga setiap dari kalian menemukan di sini tidak hanya kekuatan untuk bertarung, tetapi juga kekuatan untuk hidup dengan martabat. Ibu Laras ada di tribun darurat dengan Bagas di pangkuannya, anak itu yang baru saja genap 7 tahun. Bertepuk tangan untuk setiap pertarungan, meneriakkan dukungan yang membuat semua orang tertawa. Ayo Kak! Ayo juara, keren! Ketika pertarungan terakhir selesai dan semua medali telah dibagikan, ketika perayaan mulai mereda dan orang-orang mulai pulang, Maya dan Citra duduk di atas matras. Hanya berdua dalam diam, memandang sekeliling. Gudang itu berantakan. Ada botol air kosong berserakan, handuk yang tertinggal, spanduk yang masih tergantung di dinding. Tapi bagi mereka, itu adalah tempat terindah di dunia. Kita berhasil ya Kak? Kata Citra, suaranya pelan tapi penuh emosi. Berhasil apa? Tanya Maya meskipun tahu jawabannya. Semuanya. Kita berhasil melewati malam itu. Berhasil mengubah kemarahan itu, ketakutan itu, menjadi sesuatu yang baik. Kita tidak membiarkan pria-pria itu menentukan siapa kita. Kita memilih siapa kita ingin menjadi. Maya merangkul bahu adiknya dan menariknya mendekat. Kita selalu kuat, Citra. Malam itu hanya menunjukkan apa yang sudah ada di dalam diri kita. Tapi kamu benar, kita mengubah rasa sakit menjadi tujuan. Dan itu tidak ada yang bisa mengambilnya dari kita. Mereka tetap di sana sampai Pak Budi muncul untuk mengunci gudang. Dia menatap keduanya dan tersenyum. Senyum seorang ayah yang bangga. Kalian tahu kalian telah mengubah banyak hal di sini, kan? Ada gadis yang sekarang berjalan dengan kepala tegak karena melihat kalian bertarung. Ada ibu yang tidak lagi menerima perlakuan semena-mena karena belajar membela diri. Itulah warisan yang sesungguhnya. Itulah yang akan tetap ada. Dan itu benar. Warisan itu ada di sana. Bukan dalam piala atau laporan berita, tetapi dalam kehidupan yang telah diubah, dalam cerita yang ditulis ulang, dalam rantai yang telah dipatahkan. Ketika mereka keluar dari gudang malam itu, berjalan di jalanan yang sama yang sebelumnya membawa ketakutan, Maya dan Citra tidak lagi mencari bahaya di dalam bayang-bayang. Mereka menatap cahaya dari jendela-jendela. Orang-orang di depan pintu, kehidupan yang berdenyut di sekitar mereka. Dan mereka tahu bahwa mereka telah menaklukkan lebih dari sekadar kemenangan. Mereka telah menaklukkan kedamaian. Mereka telah menaklukkan komunitas. Mereka telah menaklukkan masa depan. Bagas berlari di depan mereka membuat suara knockout. Bam! Bam kau! Dan tertawa dengan tawa kekanak-kanakan yang merupakan kegembiraan murni. Ibu Laras berjalan di belakang, mengobrol dengan Romo Bima tentang mengorganisir kelas bela diri di gereja untuk para lansia. Pak Budi mengunci gudang sambil bersiul lagu lama. Dan di sana, pada momen biasa, di malam yang biasa itu, ada semua yang berarti, keluarga pilihan, tujuan yang ditemukan, kekuatan yang dibagikan, cinta yang dilipat gandakan. Kedua kakak beradik yang 7 bulan lalu berjuang hanya untuk bertahan hidup, sekarang berjuang untuk melakukan transformasi. Dan itu adalah kemenangan terbesar dari semuanya. Bukan yang datang dari menjatuhkan lawan, tetapi yang datang dari mengangkat mereka yang jatuh. Bukan yang datang dari kekuatan kasar, tetapi yang datang dari keberanian untuk menjadi rentan, namun tetap melangkah maju. Untuk terluka namun tetap menyembuhkan. Untuk merasa takut namun tetap bertarung. Dan ketika mereka sampai di rumah malam itu, sebelum tidur Citra bertanya, Kak, apakah kakak takut mereka akan kembali suatu hari nanti? Dan Maya tanpa ragu menjawab, tidak, karena sekarang kita tidak sendirian. Kita tidak akan pernah sendirian lagi. Dan itu lebih kuat dari ancaman apapun. Dan itu adalah kebenaran paling murni yang pernah ia ucapkan. Karena akhirnya ia mengerti bahwa kekuatan bukanlah tidak memiliki rasa takut, melainkan memiliki rasa takut dan tetap memilih cinta. Diserang dan memilih untuk tidak menjadi penyerang. Menderita dan memilih untuk tidak membuat orang lain menderita. Menang bukan melalui kekerasan,
tetapi melalui transformasi. Dan pelajaran itu, yang dipelajari dengan darah dan keringat di jalanan Tanah Abang itu, adalah apa yang akan mereka bawa selamanya dan teruskan kepada setiap gadis yang melintasi pintu sasana itu, tidak hanya mencari cara untuk belajar bertarung, tetapi belajar untuk hidup tanpa rasa takut, dengan martabat, dengan kekuatan yang datang dari dalam, dan berlipat ganda ketika dibagikan. Inilah kisah kakak beradik dari kampung, Maya dan Citra, yang mengubah malam teror menjadi awal dari sebuah revolusi yang sunyi namun kuat. Sebuah revolusi para wanita yang menolak menjadi korban, yang memilih menjadi pejuang. Bukan pejuang perang tetapi pejuang perdamaian, bukan pejuang kebencian tetapi pejuang cinta, bukan pejuang penghancuran tetapi pejuang pembangunan dunia, di mana tidak ada gadis yang perlu takut untuk pulang ke rumah di malam hari, di mana tidak ada wanita yang perlu menundukkan kepalanya, di mana kekuatan adalah sinonim dari perlindungan dan bukan penindasan. Dan dunia itu sedang mereka bangun, satu latihan demi satu latihan, satu murid demi satu murid, satu kehidupan yang diubah demi satu kehidupan. Dan itu adalah warisan yang melintasi generasi. Itu adalah kemenangan yang tidak dapat disaingi oleh knockout, sabuk juara atau medali manapun, karena itu adalah kemenangan kemanusiaan atas kebrutalan, cinta atas kebencian, cahaya atas kegelapan. Dan ketika kisah kakak beradik dari Tanah Abang diceritakan bertahun-tahun kemudian, itu tidak akan diingat karena kekerasan yang mereka alami, tetapi karena transformasi yang mereka sebabkan, teladan yang mereka berikan, keberanian untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi membuat kelangsungan hidup itu berharga, membuat rasa sakit itu memiliki tujuan, membuat setiap air mata yang menetes menyirami benih masa depan yang lebih baik. Dan masa depan itu bisa mereka lihat di mata setiap gadis yang masuk ke sasana itu, dalam senyum Bagas yang meniru pukulan, dalam kepercayaan diri Ibu Laras yang berjalan sendirian di malam hari tanpa rasa takut, dalam tekad Bunga yang membangun kembali hidupnya sendiri, dalam setiap kemenangan kecil yang bersama-sama membentuk sebuah revolusi. Dan dengan demikian, pada malam yang tenang di bulan Agustus itu, 7 bulan setelah semuanya dimulai, kedua kakak beradik itu tidur dengan damai. Bukan karena bahaya dunia telah lenyap, tetapi karena mereka tahu mereka memiliki kekuatan yang cukup di dalam dan di sekitar mereka untuk menghadapi apapun yang datang, bersama-sama, selalu bersama. Karena mereka belajar bahwa keluarga bukan hanya tentang siapa yang berbagi darah, tetapi siapa yang berbagi perjuangan, siapa yang berbagi kemenangan, siapa yang berbagi kehidupan. Dan keluarga itu sekarang besar, kuat, tak terpatahkan. Itu adalah warisan yang akan selamanya terukir, bukan di atas batu tetapi di dalam hati yang telah diubah, dalam kehidupan yang diselamatkan, dalam masa depan yang dibangun. Dan itulah arti kemenangan yang sesungguhnya. Akhir cerita. Jika kamu sudah menonton sampai sini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel ini. Karena cerita ini adalah cerita kita semua yang pernah merasa takut, tetapi memilih berani, yang pernah dijatuhkan tetapi memilih untuk bangkit, yang pernah berdarah tetapi memilih untuk sembuh. Komen di bawah kalian dari kota mana, dan bagian mana dari cerita ini yang paling menyentuh hati kalian. Karena cerita seperti ini perlu diceritakan, perlu dibagikan, perlu dihidupi. Dan kamu yang menonton sampai akhir, tahu bahwa terkadang pertarungan terbesar bukanlah di dalam oktagon, tetapi dalam kehidupan. Dan kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan lawan, tetapi mengubah rasa sakit menjadi tujuan dan ketakutan menjadi cinta.